segala kekhawatiran kami, segala kekecewaan kami, bahkan perasaan yang mengganggu konsentrasi kami untuk meninggikan dan memuji Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kau singkirkan itu dari hati kami, Kau angkat itu semua, Kau gantikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau juga yang menyertai setiap kami saat ini, agar kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan, mau datang di hadirat-Mu, menaikkan segala syukur. Haleluya Yesus. Tiada seperti Kau Tuhan. Kami ingin mengatakan ini dengan sungguh-sungguh. Tiada seperti Kau yang Kau menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Katakan tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Katakan kasih-Mu seperti sungai, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Katakan tak seorang pun di dalam hidup ini. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Mari kita ambil waktu, kita mau tinggikan Dia. Tiada seperti Kau, oh Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah hidupku, yang telah memimpin langkahku. Biarlah ini tulus dari hati kami Tuhan. Kami boleh mengatakan bahwa tiada seperti Kau, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang menjadi Bapa sekaligus sahabat buat kami Tuhan. Mungkin bagi dunia ini kami merasa kami tidak berharga, tetapi dengan Engkau Tuhan kami sungguh menjadi perempuan yang istimewa. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan, kalau kami boleh menjadi kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami rindu untuk terus meninggikan dan memuji Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saya undang kita semua berdiri. Mari kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Katakan, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah
Kita akan memulai ibadah Kemah Perempuan PKMB 1 di tahun 2023 ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang melayakkan kita masuk dalam persekutuan dengannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mulia bagi Bapa. Pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin, amin, amin. Luar biasa. Kalau tidak berkeberatan saya undang berdiri lagi. Mungkin kita masih ada yang letih karena perjalanan jauh. Coba yang sebelah kiri kanannya pastikan sesama jenis. Boleh pijet-pijetan dulu. Coba balik punggungnya. Ya pijet-pijet. Tapi kalau yang sebelahnya bukan pasangannya, tolong jangan. Balik arah lagi. Ya, jangan keterusan ya. Oke. Mari lambaikan tangannya yang siap memuji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur ya, kita berkumpul dari segala provinsi, dari segala tempat, dari segala, bukan segala bangsa lagi, tetapi kita saat ini berkumpul sebagai saudara seiman. Kita mau memuji dan meninggikan Tuhan karena kita adalah perempuan yang istimewa. Lord, you are good. Kita naikkan pujian ini. Katakan Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Udah ya, ada yang kakinya pegel-pegel. Tadi saya agak sedikit berdiskusi dengan Bu Angel bahwa kita mau kasih sedikit penghargaan ya. Tapi kita pilih aja deh Bu, nggak apa-apa. 4 orang hari ini, 4 orang sebelum firman, nanti 3 orang lagi setelah firman ya. Kita mau lakukan satu gerakan agak sedikit rock and roll ya. Makanya kalau bisa duduknya jangan rapat-rapat, agak beri jarak sedikit. Nanti Bu Angel bisa menilai siapa yang gerakannya paling Yahud. Mungkin bapak-bapak juga bisa bantu lihat ibu-ibu yang gerakannya paling oke. Sebelumnya kita tos dulu kiri kanan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Oke. Kita mau katakan kita dipilih. Siap ya ibu-ibu? Kita menari buat Tuhan. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Siap gerak ya, siap gerak, kita katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Siap-siap dilihat. Ayo kita mulai berrock and roll. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus nyatakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yang lebih semangat lagi geraknya, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Coba fokus dulu sama bagian sini, glory haleluya. Glory haleluya. Mana gerakannya? Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang sebelah sini katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Siap-siap ya, jangan mau kalah yang sebelah sini. Glory haleluya. Mana geraknya? Yeah, glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya.
biar kita lebih semangat. Silakan duduk ibu-ibu. Sudah lumayan. Ya langsung dikasih aja. Nanti masih ada lagi ya sesi kedua setelah firman. Tapi yang udah dapat gak boleh dapat lagi ya. Ya. Jadi ibu-ibu yang dapat kaca itu bisa semakin kaca dan mengaca dan bilang, oh aku perempuan istimewa ya, luar biasa. Baik. Ya, luar biasa ya, kita adalah perempuan istimewa di kesayangannya Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun masa lalu kita, tetapi Tuhan selalu memilih kita, Tuhan selalu menguatkan kita menjadi anak-anaknya. Saat ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferry. Kita minta Tuhan melawat setiap hati kita saat ini. Saat ini kami rindu untuk merendahkan hati kami Tuhan. Untuk kami datang kepadamu. Mari bentuk kami Yesus. Mari Engkau melawat kami satu persatu Tuhan tanpa terkecuali. Mungkin di hadapan orang kami boleh terlihat bahagia. Mungkin di hadapan orang kami boleh terlihat baik-baik saja. Tetapi kami tidak tahu Tuhan apa yang ada di hati saudara-saudara kami ini. Namun Engkau yang mengetahui sampai kedalaman hati kami Tuhan. Bahkan Engkau yang mengetahui kehidupan kami. Mari saat ini kami rindu Tuhan, Engkau mau berbicara buat setiap kami. Jangan keraskan hati kami Tuhan. Biarlah kami tidak menunjuk ke kiri dan ke kanan firman ini untuk si A, si B, si C. Tapi biarlah firman ini benar-benar tertuju kepada kami pribadi Tuhan. Sungguh kami bersyukur Yesus. Mari kita katakan, Bapa Engkau mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan. Sebab Engkau yang mengetahui ceritaku dan isi hatiku.
Tuhan. Biarlah kami meyakini bahwa tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin. Katakan kini aku berserah. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Kalau Engkau menciptakan kami seperti apa adanya ini. Kami berbangga dan bersuka cita, kami berbahagia. Karena kami memiliki pengharapan yang teguh, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat jiwa kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami terus menaikkan pujian kami, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena siapapun kami, Engkau menciptakan kami berharga di hadapan-Mu. Terus sebabnya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini bersama dengan ibu-ibu PKMB 1, kami ingin mendengarkan akan sebagian firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Sebab kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mengizinkan segala bentuk kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa gelapan yang akan mencuri, akan mengganggu akan kebenaran firman-Mu. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu yang sempurna itu terus mengelilingi dan menguasai kehidupan kami. Dengarkan akan sabda-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat jiwa kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu yang terkasih serta bapak yang dikasih dan cintai oleh Tuhan. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih juga kepada panitia yang telah mempercayakan pelayanan firman Tuhan itu kepada saya dengan satu tema yang sangat luar biasa, menarik. Perempuan istimewa. Perempuan istimewa. Apa sih yang membuat perempuan-perempuan itu menjadi istimewa? Ini menjadi pertanyaan dan perenungan saya. Apa sih yang membuat perempuan ini menjadi istimewa? Bagaimana dengan bapak-bapak? Bagaimana dengan laki-lakinya? Apakah juga istimewa
atau bukan? Istimewa. Selain istimewa mungkin bijaksana dan juga bijaksini. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan serta Bapak, mari kita akan bersama-sama, kita akan merenungkan tema firman Tuhan ini. Dan kita akan mendasarinya dengan sungguh-sungguh. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita boleh menerima berkat-Nya. Meskipun ada satu lagu yang mengatakan, wanita dijajah pria sejak dulu. Gitu ya. Sejak dulu wanita dijajah pria. Mana istimewanya? Setiap saat, setiap hari selalu dijajah dan dijajah pria. Tapi kita akan lihat. Sebentar difoto dulu. Kita akan membaca dan kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini ternyata itu menjadi berkat bagi setiap kita semua. Titus pasal yang kedua, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7, 8 ya. Ayat yang pertama dan kedua berbicara tentang laki-laki yang tua, dan pesan itu sungguh sangat kuat. Dan pada kesempatan ini saya akan mengupas bagian ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8-nya. Kalau sudah menemukan, mari kita akan baca bersama-sama ibu-ibu, khusus ibu-ibu ya. Kita baca dengan sekuat tenaga. Titus pasal yang kedua mulai ayat yang ketiga. Mari kalau sudah menemukan, boleh tengok kanan kiri, senyum. Ya, sudah? Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. 3, mulai ayat yang ketiga ya. 4. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengerjakan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Demikian juga orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ayat yang 8 saya akan baca. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang dia. Siapa yang merasa menjadi istri saya? Yang merasa saja. Berdiri. Yang merasa loh ya ibu-ibu, jangan yang semua merasa. Terima kasih. Ya kemarin ibu-ibu dari Pontianak itu katanya waktu transit di GKMI Petra itu, wah saya bisa salah tingkah karena dikelilingi perempuan-perempuan hebat. Dan puji Tuhan, saya boleh berdiri di sini. Ya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk mendapatkan ini saya memang sengaja bikin miring gini, biar ibu-ibu melihatnya juga miring gitu. Nggak langsung fokus gitu ya. Untuk mendapatkan ini butuh waktu 4,5 tahun lamanya. Kami berdoa, kami bergumul, kami merenungkan, dan kami sepakat bahwa setiap jam 10 malam, kami berdoa di tempat kami masing-masing. Kita sepakat ya, kita berdoa. Dan itu berlangsung cukup lama. Dan akhirnya aku dapatkan perempuan yang menurut saya, bukan menurut ibu-ibu, atau menurut Bapak,
Menurut saya itu perempuan yang istimewa. Saya kasih tepuk tangan sendiri lah, yang lain enggak, ya enggak apa-apa. Ini istri-istri saya kok. Dan menurut saya itu ada sesuatu yang istimewa. Kenapa? Lahirnya memiliki persamaan dengan Yesus. Kalau istri saya itu lahir di Kudus, Yesus sama-sama lahir di kota Kudus. Memiliki persamaan di Kudus. Istimewa karena tidak merokok ya, Maya, enggak merokok ya. Istimewa karena apa? Memiliki sifat keibuan. Begitu pertama kali mengedipkan mata, pertama kali itu bertemu. Kedipkan mata. Oh, mulai dari kedipan itu ternyata merasuk kemana-mana. Itu dari hal yang sederhana, yang kecil. Dari situ, ya kami tindak lanjuti. Nah ternyata kedipan saya itu direspon. Coba kalau nggak direspon, bisa bertepuk sebelah tangan. Istimewa karena memiliki sifat seorang keibuan. Istimewa lagi karena makannya sedikit. Serius Bu, sedikit. Orangnya rendah hati, humble. Menurut saya, lagi-lagi menurut saya. Dan nerimo, yang Kalimantan tahu nerimo? Menerima. Kalau dikasih uang belanja banyak, kalau sisa dikembalikan. Kalau dikasih sedikit juga jujur. Nerimo. Ya Bu? Iya, nah yang lebih istimewa lagi kalau diajak ke mall, itu gandeng tangan saya ini kencang sekali. Takut lepas. Jadi digandeng terus. Nggak puas lagi kalau saya pergi kemana ditelepon. Kalau nggak puas lagi di video call. Nah itulah, dan itu menurut saya sekali lagi itu adalah perempuan yang istimewa. Dan yang terakhir, istimewanya adalah orang seperti istri saya ini. Inilah orang-orang yang masuk surga. Kan ada lagunya itu, di dalam dunia ada dua jalan. Yang gemuk, bisa masuk surga enggak? Bisa. Tapi orang yang sempit, meskipun pintunya sempit, ini bisa mah. Puji Tuhan. Nanti selesai ibadah ini, kita sama-sama pengakuan dosa ya Bu. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan cukup ya. Ya, sekali lagi itu bagian dari kerinduan saya, pergumulan saya, dan kemudian saya menemukan sosok pribadi seperti itu. Dan menurut saya sekali lagi itu istimewa. Apakah ibu-ibu yang lain juga istimewa? Istimewa. Bagi siapa? Bagi bapak, ibu, suaminya. Pasti istimewa. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan bersama-sama, kita akan merenungkan. Ya ini kelamaan tadi ya. Perempuan istimewa, apa sih yang muncul dalam pikiran kita, dalam benak kita? Perempuan apa sih yang ada dalam pikiran kita yang dianggap itu adalah perempuan yang istimewa? Doorpress-nya masih ada? Masih. Semua terdiam, ini istimewa enggak sih? Kira-kira apa yang menurut ibu-ibu semua, yang muncul dalam pikiran kita mendengar tema membaca ini? Perempuan yang bagaimana yang kita anggap ini sesuatu yang sangat istimewa? Apakah perempuan cantik yang istimewa? Belum tentu. Apakah orang-orang yang kita anggap
Ini adalah orang-orang yang hebat, memiliki karir yang cukup luar biasa. Harta yang berlimpah. Apakah itu yang kita anggap sebagai perempuan-perempuan yang istimewa? Memiliki karir yang banyak, karir yang sangat luar biasa, suka bersolek, suka berbelanja dan seterusnya. Apakah itu yang kita anggap sebagai perempuan-perempuan istimewa? Atau perempuan yang memang serba bisa? Bisa masak, bisa mencuci, bisa bekerja mulai dari pagi hingga malam dan kemudian pakaian seorang suami kotor, mah ini tolong dicuci. Apakah itu yang dianggap perempuan istimewa? Diperlakukan. Malah nggak istimewa ini. Setiap hari masak di dapur sehari. Kapan duduk jagong bertamu di ruang tamu? Kalau setiap hari bagian belakang, nggak pernah keluar, nggak pernah nge-mall. Istimewa nggak? Kita anggap istimewa tapi ditempatkan di belakang. Disuruh nyuci, suruh masak, suruh apa saja di sana. Istimewa itu berarti punya karakter yang berbeda dengan yang lain. Ada ciri khas, ada nilai tersendiri di dalam kehidupannya. Memiliki sifat-sifat yang berbeda, punya sifat-sifat yang istimewa yang tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan yang lain. Mungkin kita ini berbeda satu dengan yang lain, iya. Tapi kita bisa memiliki salah satu dari sifat-sifat istimewa itu. Mungkin kita adalah orang yang memang suka mengasihi orang lain. Orang yang punya cinta kasih hidup berbagi yang melebihi dengan yang lain. Dan itu memberikan nilai yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin orangnya ceria dibandingkan dengan yang lain. Dan ini memberi nilai tersendiri bahwa si A itu adalah orang yang sangat ceria. Orang yang luar biasa ketika berkumpul bersama-sama dengan ibu-ibu. Oh, cerewetnya minta ampun. Bukan. Ceria, gembira dan penuh sukacita. Tidak terdiam dan kemudian tidak merenungkan nasib dan seterusnya. Tapi sungguh-sungguh bersukacita yang keluar dari kedalaman hati. Ini istimewa menurut saya. Kita memang dilahirkan dengan berbagai macam keunikan kita masing-masing. Ada yang Tuhan tempatkan di Kalimantan, ada yang Tuhan tempatkan di Jawa, di mana saja. Kita dilahirkan dengan segala kelebihan dan keunikan kita masing-masing. Kita dilahirkan dengan keunikan, dengan kelebihan dan kekurangan-kekurangan kita. Satu dengan yang lain kita punya kelebihan, tetapi satu dengan yang lain juga ada yang kekurangannya. Yang dapat kita lakukan apa? Yang dapat kita lakukan adalah mensyukuri setiap karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang kita tidak pernah mensyukuri akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Rambutnya udah keriting, udah sejak lama. Aku pengen kayak teman-teman rambutnya lurus. Diri bonding. Ya enggak apa-apa. Tapi kan ada orang-orang yang juga rambutnya keriting tapi justru punya nilai lebih, punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan kadang-kadang kita lupa itu. Mensyukuri akan segala kasih dan rahmat di dalam diri kita. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali Bapak Ibu. Mencintai diri kita, self-love itu menjadi penting. Mencintai diri kita ini bukan sesuatu yang egois. Bagaimana kita ini bisa mencintai orang lain, bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain, bagaimana kita bisa berempati dengan orang lain, bagaimana kita bisa mengasihi mereka, kalau kita tidak terlebih dahulu mencintai dan mengasihi diri kita sendiri. Kita harus mencintai diri kita sendiri, apapun itu kondisi dan keadaannya. Tapi sekali lagi, yang bisa kita lakukan adalah mensyukuri akan segala kasih dan rahmat Tuhan. Kita dilahirkan tinggi ya kita bersyukur, kita dilahirkan dengan postur tubuh yang kurang tinggi ya juga bersyukur. Itu yang bisa kita lakukan. Apa yang istimewa dari perempuan ini? Nenek ini usianya sudah 76 tahun. Tapi menikah mencintai, maaf, berondong.
yang baru 19 tahun. Selisihnya berapa? 57 tahun. Kenapa nenek ini bisa berbangga dan bisa tersenyum? Karena dia menikmati. Meskipun usianya 76 tahun, tapi dia mensyukuri akan segala kasih dan rahmatnya. Dan menurutnya, dia adalah perempuan yang istimewa. Dan bagi ininya, ini menjadi perempuan yang istimewa bagi dirinya. Kalau ini adalah pemuda dari suku pedalaman di Jambi, menikah dengan bule. Bukan bule. Ya, bule. Kalau bule masih lah deket-deket gitu ya. Tapi kalau bule kan beda ini. Sepintas mungkin kita berkata, apa istimewanya perempuan ini? Sudah tua. Mungkin mengambil hartanya. Mungkin tinggal 1 tahun, 2 tahun kan lumayan kira-kira begitu ya. Tapi bukan itu maksud saya. Tetapi sekali lagi bahwa bagi ini, ketika melihat yang neneknya tua itu menjadi sesuatu yang istimewa dan kemudian mereka berumah tangga, meskipun selisih umurnya 57 tahun, saya saja belum. Tetapi bagi pemuda ini perempuan yang sangat istimewa. Kalau tidak istimewa, dia tidak akan mengambil sebagai istrinya. Demikian juga sebaliknya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, kita menemukan banyak tokoh-tokoh perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang sangat luar biasa. Ambil saja contoh saja, Abigail, Deborah, Esther, Hana, Maria. Ada di antara kita ini nama-namanya yang seperti ini? Boleh tunjuk jari? Ada Abigail, ada Deborah, ada Hana, ada Esther, Bu Madalena, luar biasa. Tapi nggak dapat door prize ya Bu? Dan masih banyak lagi. Tapi nanti saya akan singgung di sini. Ini adalah perempuan-perempuan yang ditampilkan di dalam Alkitab, dan perempuan ini adalah perempuan yang memiliki sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan lain. Itulah sebabnya diangkat, ditulis, diperhatikan, dan menjadi tokoh yang sangat penting bagi perjalanan kehidupan iman kita. Selain itu juga ada yang namanya Hawa, ada Isabel, ada Isabel. Waduh logatnya ini loh, Isabel, ya, Isabel. Dan Delilah misalnya. Apakah perempuan-perempuan yang memiliki kekurangan ini tadi, yang saya sebutkan di bagian akhir, Isabel, Hawa, dan Delilah. Orang-orang yang dianggap memiliki kekurangan, apakah secara otomatis tidak mempunyai keistimewaan? Saya meyakini bahwa meskipun Hawa dan Delilah memiliki kekurangan, tetapi sesungguhnya ada titik kelebihan yang ada di dalam dirinya. Yang tidak dimiliki oleh Maria, Deborah, Esther, Hana, dan seterusnya. Ada nilai lebih, ada keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan orang-orang atau tokoh-tokoh perempuan yang hebat. Meskipun pada akhirnya memang jatuh dalam dosa dan pelanggaran dan seterusnya. Tetapi saya mempercayai bahwa meskipun orang-orang yang dianggap punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan itu tetap ada nilai keistimewaannya. Siapa yang menganggap? Mungkin orang tuanya, mungkin itu adalah suaminya. Dan istimewanya, nilainya tidak ada di dalam tokoh-tokoh yang kita anggap hebat tadi. Door prize-nya masih ada, Bu? Masih 3. Siapa yang bisa menyebut ini kira-kira tokoh siapa? Tunjuk jari langsung door prize ya, Bu? Ada satu lagi door prize? Silakan Ibu Christine.
Fanny Crosby. Ya betul, kasih doorpress Bu. Dalam sejarah musik, kita mendengar tokoh yang sangat luar biasa. Fanny Crosby. Dan mungkin tanpa kita sadari, kita seringkali menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby ini. Karena sudah ribuan lagu yang diciptakannya dan memberkatinya. Seorang pencipta lagu. Awalnya dia lahir dengan sehat, tetapi di umur 6 minggu matanya mengalami pembekaan. Dan kemudian oleh orang tuanya dibawa ke dokter. Tapi sepertinya dokternya abal-abal. Maaf ya Bu. Bukannya sembuh tetapi malah mengalami pembekaan dan pembekaan sehingga pada akhirnya mengalami yang namanya kebutaan sampai akhir hidupnya. Sedih. Dia mengalami keterbatasan. Dia mengalami kekurangan secara fisiknya. Tetapi apakah Fanny Crosby menyerah dengan keadaannya? Tidak. Dia tidak menyerah, dia bisa belajar. Dia bisa memberikan satu pengajaran yang sangat luar biasa. Dalam hal musik, bermain musik dan seterusnya. Dia tidak menyerah dengan kondisi fisiknya itu. Tapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Ternyata ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, meskipun dalam kondisi yang fisik tadi, dia dipakai oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Ternyata di titik kelemahan itu, ada nilai yang sangat istimewa, yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Apa sesungguhnya pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua? Itu artinya bahwa Tuhan bisa, sanggup memakai kita semua. Mungkin kita ini mengalami atau merasakan ada kekurangan secara fisik, mengalami keterbatasan, mengalami keterpurukan dan apapun itu. Tuhan bisa memakai saya dan memakai ibu-ibu semua yang hadir di sini. Tuhan bisa memperlengkapi ibu-ibu dengan caranya Tuhan. Mengapa saya yakin dan meyakini itu? Sebab firman Tuhan berkata bahwa engkau itu berharga di mataku. Engkau berharga di mataku. Engkau itu istimewa. Katakan kanan kirimu bahwa engkau juga istimewa. Engkau istimewa. Apapun keadaanmu, apapun latar belakangmu, apapun pendidikanmu, sesungguhnya kita ini berharga karena engkau istimewa, karena kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Kita istimewa bukan karena ada orang yang mengatakan surga ada di telapak kaki. Bukan. Kita dianggap istimewa, kita memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa oleh karena kita dianggap, kita dilihat oleh Tuhan bahwa engkau adalah biji mataku yang dirawat, diperhatikan sedemikian rupa. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memahami ini dengan baik, jangan kemudian kita menjadi minder. Karena apa yang ada di dalam diri kita. Jangan kemudian kita menjadi lemah dengan keadaan kita. Jangan kemudian kita takut dan merasa rendah diri, aku udah bisa, aku tidak mampu, aku belum bisa, aku masih muda, dan seterusnya. Jangan mengatakan itu karena kita, ibu-ibu semua adalah perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang istimewa di hadapan Tuhan. Meskipun di awal tadi dikatakan apa? Wanita dijajah pria sejak dulu. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ternyata di ujungnya lagu ini mengatakan begini. Namun ada kata tak. Namun ada kala pria tak berdaya. Tekuk lutut di sudut kerling matanya. Sesungguhnya ibu-ibu meskipun mengalami dalam tanda petik kekurangan dan seterusnya, kadang-kadang laki-laki itu bisa kalah.
Karena kita perempuan juga diciptakan sebagai seorang penolong bagi suaminya. Itu artinya bahwa sesungguhnya kita ini laki-laki juga mengalami kelemahan, ada titik-titik lemah yang tidak ada di dalam diri seorang perempuan. Makanya perempuan juga dianggap sebagai perempuan yang hebat, perempuan yang istimewa, karena sanggup memberikan, menolong, memberikan pertolongan kepada suami yang mungkin tidak mempunyai kekuatan dan kelebihan seperti apa yang dialami oleh perempuan ini. Lalu bagaimana dengan nats firman Tuhan pada siang hari ini? Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, ada dua hal yang sangat penting. Ada dua golongan kalau kita baca bersama-sama dengan baik dan teliti, bahwa ada golongan-golongan tua, perempuan-perempuan tua, tapi juga ada perempuan-perempuan muda. Paulus memberikan satu pesan yang sangat luar biasa kepada mereka semua, agar apa? Baik perempuan tua maupun perempuan-perempuan muda memiliki kehidupan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu nilai plus tersendiri. Tujuan Paulus menyampaikan adalah supaya baik perempuan tua, perempuan muda hidup benar di hadapan Tuhan. Menjadi teladan, memiliki kehidupan yang baik, memiliki cara-cara hidup yang baik. Dan itulah harapan dari seorang rasul, Paulus. Hidup yang beribadah, hidup yang setia, hidup yang rajin, mencintai suami dan seterusnya, baik hati dan seterusnya. Kalau Paulus menyampaikan pesan-pesan ini, pengajaran-pengajaran sesungguhnya tidak tanpa alasan. Sebab kalau kita baca sejarahnya di Kreta ini, orang-orang baik laki-laki seperti yang tertulis di dalam ayat yang pertama dan kedua, dan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, di Kreta ini banyak orang yang sudah mengalami yang namanya degradasi iman. Mengalami penurunan iman, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, bahkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik laki-laki tua, perempuan-perempuan tua, juga perempuan-perempuan muda. Paulus memberikan pesan yang sangat kuat, supaya apa? Supaya perempuan-perempuan tua ini memiliki kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Itu pesan yang pertama yang disampaikan Paulus kepada perempuan tua. Di sini ada banyak. Lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan muda? Paulus juga memberikan pesan bukan hanya kepada laki-laki yang tua, kepada perempuan-perempuan yang tua, tetapi juga kepada perempuan-perempuan muda. Ada banyak pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tujuannya supaya baik perempuan muda, perempuan tua, sama-sama hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan akan kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupanmu boleh menjadi teladan, menjadi berkat, perempuan-perempuan yang istimewa, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana perempuan-perempuan itu bisa dianggap sebagai perempuan-perempuan yang istimewa, kalau perempuan tua tidak memberikan didikan, tidak melakukan akan kebenaran firman Tuhan, tidak berlaku kasih dan setia kepada dirinya sendiri, juga kepada perempuan-perempuan muda. Bagaimana hidupnya bisa berbagi, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu pesannya. Demikian juga dengan pesan yang kedua. Paulus juga menyampaikan itu supaya baik perempuan muda pun bisa menguasai diri, menjadi teladan, jujur dalam hal apapun. Sehat, tidak bercelah dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan inilah yang diharapkan oleh Paulus, supaya mereka menjadi perempuan-perempuan yang istimewa. Sekali lagi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, perempuan yang istimewa itu tidak cukup hanya dilihat dari pendidikannya, kecantikannya, atau hartanya, dan seterusnya. Tidak cukup hanya itu. Karena ada satu kalimat yang mengatakan begini, ketika kecantikanmu hilang,
maka tinggallah karaktermu. Kita bisa memoles wajah kita dengan sangat cantik, tapi semakin tua, organ-organ tubuh kita, kulit-kulit kita ini semakin lama semakin mengerut. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, istri saya suatu saat juga akan mengalami hal yang sama ya Maya. Siap, dan saya juga harus siap karena saya sudah memulai dari ketipan mata tadi. Istimewa, apapun itu, kita menua bersama ya. Kita menua bersama-sama. Maka sekali lagi ketika kecantikan kita hilang, maka yang tinggal itu hanyalah karakter kita. Mungkin suka marah-marah, suka emosi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada satu survei dari 30 laki-laki itu, hasilnya menunjukkan bahwa sosok perempuan yang istimewa adalah mereka yang bukan masalah kecantikan dan seterusnya. Bukan oleh karena karir yang tinggi, tapi perempuan istimewa adalah ketika suaminya pergi bekerja, istrinya mengantarkan dengan sukacita. Ketika suaminya pulang dari kerja, istrinya menyambut dan memberikan senyuman dengan sukacita. Ibu-ibu, kalau suaminya pergi bekerja, diantar enggak? Terserah. Sudah biasa, sudah tahu. Kalau pulang bagaimana kalau pulang? Ya sudah apa, makan ya makan, kalau ada dimakan, kalau enggak ya berdoa. Ternyata itu. Tapi ini hanya 30 orang saja. Tetapi paling tidak ini mewakili bahwa memberikan perhatian ini ternyata penting. Bukan hanya bisa minta ditransfer, tapi bagaimana kita bisa memberikan perhatian kepada suami, demikian juga sebaliknya, memberikan perhatian-perhatian yang sangat serius. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi perempuan istimewa adalah sebuah pilihan. Jadi perempuan-perempuan yang hebat, ini adalah sebuah pilihan. Mungkin kita ini kurang dalam hal apa. Tapi jangan takut bahwa sesungguhnya Tuhan bisa memperlengkapi, Tuhan bisa menambah-nambahkan, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu menjadi hebat. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini mau berubah atau tidak menuju kepada sesuatu yang positif? Apakah kehidupan kita ini mau diproses demikian rupa atau tidak? Proses itu sesuatu yang menyakitkan, ibu-ibu. Proses itu bukan menyenangkan. Proses itu menyakitkan. Kita bisa menangis, kita bisa mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Karena di tengah proses itu, kita ditempa, kita diajar, kita dididik dengan sangat-sangat kuat. Bagaimana kita harus menghadapi berbagai macam masalah. Aku kuat atau tidak? Apakah aku ini orang yang kuat menghadapi tekanan-tekanan atau tidak? Diproses bagaimana kita ini misalnya disuruh mengasihi orang lain. Kita diajar, kita diproses untuk bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Ini bukan perkara yang mudah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Ini adalah sebuah perjalanan kehidupan kita. Dan ini adalah satu proses yang sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah apakah kita mau diproses atau tidak menjadi perempuan-perempuan yang hebat itu. Jangan sampai ketika kita pulang dari camper ini, pulang ke rumah masing-masing, keluarganya menjadi berantakan. Suaminya yang biasanya disiapkan makanan, hari itu ternyata tidak disiapkan makanan. Karena suami tidak mengirimkan uang belanja. Bisa marah. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini, mari bersama-sama saya, kaum bapak, kaum laki-laki, dan setiap kita semua yang hadir, perempuan-perempuan yang hebat ini,
Meskipun kita ini merasakan bahwa kita ini mengalami kelemahan, mengalami kekurangan dan keterbatasan, jangan minder bahwa Tuhan sanggup melengkapi dengan caranya, supaya kita semua menjadi perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang memberikan teladan bagi banyak orang, perempuan-perempuan yang pada akhirnya kita dianggap atau disebut sebagai perempuan-perempuan yang istimewa. Karena kita memiliki sifat karakter-karakter yang istimewa, yang seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Kita menjadi orang yang rajin beribadah, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang juga mengasihi suami, orang yang melakukan sifat-sifat yang baik. Perbuatan dan kehidupan kita ini menjadi teladan bagi banyak orang. Mungkin kita ini hanya bisa satu saja punya karakter mengasihi. Kalau itu yang ada dalam diri kita, lakukanlah, renungkanlah, tunjukkanlah, saksikanlah itu dengan sungguh-sungguh. Seperti firman Tuhan tadi. Kalau ibu-ibu punya dua karakter yang berbeda dari yang lain, dalami, renungkan, hayati, sungguh-sungguh, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu ada satu kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan berkata kepada kita semua, hai kamu adalah perempuan-perempuan yang istimewa. Mau diproses Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, mau ditempa dengan berbagai macam persoalan, siap. Orang yang mau diproses menjadi perempuan yang hebat, istimewa, ya harus mau menghadapi itu semua. Tuhan pasti tolong. Dan ketika kita sanggup menghadapinya, ada rasa, ada sukacita yang besar dalam diri kita. Aku sudah melewati itu semua. Aku sudah bisa meninggalkan masalah itu. Dan aku mau belajar dan aku mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena engkau melihat aku menjadi perempuan yang istimewa. Aku berharga di matamu. Dan aku rindu Tuhan, aku mau menjadi perempuan-perempuan yang istimewa. Katakan amin. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kayaknya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena bukan satu kebetulan kami ada di tempat ini. Tapi sesungguhnya Tuhan sendiri yang terus mengantarkan dan membawa dan mengetuk setiap hati dan jiwa kami. Untuk rindu datang bersama-sama dengan perempuan-perempuan di PKMI 1. Untuk belajar, untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian menikmati berkat itu dan melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan bila melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Boleh membawa hati dan kehidupan kami menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Karena kami tahu, kami sadar bahwa Engkau senang dengan kami. Kami percaya bahwa kami adalah biji matamu Tuhan. Yang Kau rawat, yang Kau perhatikan sedemikian rupa. Supaya kehidupan kami ini menjadi berarti di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa, meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu pada setiap kami semua. Dan melaluinya kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang memberikan teladan, cinta kasih. Dan kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang istimewa di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oh iya, tadi duduk ya ibu-ibu ya. Ya kan sudah siang biar tidak ngantuk. Tuhan memberkati kita. Gimana ibu-ibu? Coba yang masih ingat nggak tadi yel-yel yang sudah diajarkan? Kita berdiri yuk. Nanti saya yang tanya, ibu-ibu jawab ya. Siapa kita? Belum semua nih, ulang lagi deh ya. Siapa kita? Perempuan istimewa. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.
Ya, berhubung tadi hadiahnya tinggal berapa ya Bu Angel, mana ya? Tinggal 2 ya Bu. Jadi kita bikin gimana? Ada tambah 2, oh ada 4. Berarti kita bikin aja perwakilan dari sini. Kita mau menari buat Tuhan lagi, tapi saya minta ada perwakilan deh yang di barisan sini tunjuk. Bari ini apa ya? Bu Rini ayo, sini boleh ke depan. Bagian sebelah sini tolong pilih 1 orang mewakili ke depan. Bagian sebelah sini juga boleh pilih 1 orang mewakili ke depan. Kita mau menari buat Tuhan. Nanti sebelah sini, ini kiri kanan 2 orang boleh deh nih. Sebelah sini 1. Ayo ibu-ibu boleh dipilih sini. Atau boleh 2-2 deh biar gampang. Dari sini 2, 1 lagi Bu, 1 lagi. Yang bisa menari buat Tuhan dengan asik ya. Kira-kira siapa? Sebelah sini pilih 2 orang. Nanti jurinya Pak, bapak-bapak di depan ini ya Pak. Termasuk Bu Angel juga memperhatikan. Kita pilih 4 orang yang paling asik ya, menari buat Tuhan. Sini 2 orang, sini 2 orang. Ini baru 1 ya? Sudah 2, yang sebelah sini 2 juga. Ya, oke, ini 2, ini sini 2. Ya, nanti tolong dipilih ya Pak, 4 orang yang paling apa nih? Paling istimewa ya. Yang tidak maju ke depan coba agak jaga jarak sedikit supaya kalau geraknya nggak senggol-senggol nanti. Nah, ya. Kita mau menari buat Tuhan ya. Amin. Jangan malu-malu karena kita perempuan istimewa loh. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu asal
sebelum menutup ya, sekali lagi tadi sudah dipilih siapa-siapa orangnya, nanti boleh langsung dikasih ya hadiahnya. Baik, kita akan sekali lagi naikkan pujian ini, lalu kita akan menutup ibadah pembukaan ini. Saya serahkan kepada Bapak. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersandar padanya yang kekal. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersandar padanya yang kekal. Hatiku aman, Tuhan mengantar, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap, kepadanya yang tetap, kepadanya yang tetap kekal. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama juga kita menaikkan, mengucapkan komitmen kemuridan. Sebagai jemaat yang ingin meneladani Kristus, mari kita akan bersama-sama kita akan mengikrarkan komitmen kemuridan yang berbunyi demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala apa dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menerima salibkan, mati, dan turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana kita kembali untuk aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Setelah kita diberkati dengan pujian, kita boleh menaikkan doa kita kepada Tuhan dan boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai setiap kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Kristus datang kali yang kedua menjemput kita menjadi umat kepunyaannya. Terima kasih Bapa, di dalam berkat-Mu kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak, terima